Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika bersama Ibu Rahmi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat belajar. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, masih mengenai pola bilangan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengenal dengan yang namanya pola bilangan. Nah, kemarin yang namanya pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu. Nah, kemarin sudah Ibu kasihkan juga contohnya. Ada yang masih ingat kemarin contohnya? Ya, yang pertama adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh pola bilangan. Kenapa disebut pola bilangan? Karena ini adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu. Nah, sekarang kita lihat polanya atau aturannya apa. Nah, antar satu bilangan ke bilangan yang lain itu ditambah 1. Kita lihat. Nah, jadi di sini bisa kita sebut ini adalah pola bilangan yang aturan atau polanya adalah ditambah 1. Sehingga kalau kalian diminta untuk melanjutkan pola bilangan ini karena sudah diketahui polanya, nah akan mudah untuk menemukan angka berikutnya. Nah, berarti setelah 4, karena polanya ditambah 1, berarti 4 ditambah 1 adalah 5. Begitu pula dengan bilangan berikutnya. Sampai berapapun diminta, kalau kita sudah mengetahui polanya akan mudah untuk menghitungnya. Nah, kemudian contoh yang kedua kemarin adalah 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh pola bilangan yang aturannya adalah ya ditambah 5. Sekarang pertanyaannya, apakah semua pola bilangan itu aturannya harus ditambah seperti ini? Nah, tentu tidak ya. Jadi yang namanya pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang aturan atau polanya tidak hanya ditambah, tapi bisa saja nanti kalian menemukan pola bilangan yang aturannya dikurang. Atau ada juga yang dikali, dibagi, atau dalam bentuk perpangkatan 2, perpangkatan 3 dan seterusnya. Ya, atau ada juga nanti kalian menemukan pola bilangan yang aturannya itu ditambah dengan bilangan yang berbeda. Misalnya 1, 4, 7, 11. Nah, kita lihat di sini 1 ke 2 itu ditambah 1, 2 ke 4 itu ditambah 2, 4 ke 7 ditambah 3, 7 ke 11 ditambah 4. Ini juga termasuk pola bilangan. Nah, sehingga kalau kalian diminta untuk melanjutkan, berarti nanti polanya karena di sini berurutan dari 1, 2, 3, 4, berarti berikutnya adalah ditambah 5. Sehingga 11 ditambah 5 hasilnya adalah 16. Nah, bisa kalian lihat contoh lainnya. Ya, di sini ada angka 2, 4, 8, 16. Nah, kita perhatikan, kita cermati dulu kira-kira apa pola atau aturan yang ada pada susunan bilangan contoh nomor 4. Nah, dari 2 ke 4 kita lihat di sini. Coba kita tuliskan dikali 2, apakah pas? Ya, ternyata ini adalah pola bilangan yang aturannya dikali 2. Sehingga kalau kalian diminta menentukan bilangan berikutnya, berarti adalah
16 dikali 2, 32. Kita lihat lagi contoh berikutnya, 195, 90. Ada yang bisa menemukan pola bilangannya kira-kira apa? Iya. Ini polanya dikurang 5. Nah, sehingga kalian bisa menemukan bilangan berikutnya dikurang 5 juga berarti 85. Nah, berarti kalau kalian sudah mengetahui polanya, untuk bilangan berapapun nanti yang diminta, entah itu urutan yang ke-7 misalnya atau urutan ke-10, kalau kalian sudah mengetahui polanya, kalian akan bisa menemukan berapa bilangan yang diminta. Kita lihat lagi contoh yang terakhir, nomor 6. 1, 4, 9, 16. Kita lihat di sini. Kira-kira ini pola atau aturan yang pas untuk susunan bilangan nomor 6 ini adalah, kita perhatikan angkanya. Ada yang tahu ini bilangan apa? Ya. Ini adalah hasil bilangan berpangkat 2. Coba kita lihat, 1 ini adalah 1 pangkat 2, 4 ini adalah 2 pangkat 2, 9 ini adalah 3 pangkat 2, 16 ini adalah 4 pangkat 2. Sehingga bilangan berikutnya bisa kita lanjutkan, berarti 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis pola bilangan yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pola bilangan di sini nanti ada namanya. Nah, contoh yang pertama ada bilangan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ada yang tahu ini pola bilangan apa namanya? Nah, kalau kita lihat dari angkanya, ini semuanya adalah bilangan ganjil. Iya, bilangan ganjil. Maka ini bisa kita beri nama sebagai pola bilangan ganjil. Kemudian yang kedua, ada lagi 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, ya betul, ini adalah bilangan genap. Maka kita beri nama adalah pola bilangan genap. Nah, berikutnya ya, 1, 2, 4, 3, bukan ya, sekarang kita akan menutup pertemuan hari ini dengan 3, doa kifaratul majelis dan hamdalah. Yuk, 6, 10, 15 dan seterusnya. Ayo, ada yang tahu ini pola bilangan apa? Nah, kita lihat di sini, kalau dari polanya ini ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Nah, sekarang coba pola bilangan ini kita buatkan dalam bentuk noktah. Noktah itu artinya adalah titik tebal. Nah, kalau 1 titiknya seperti ini, kalau 3 kita berikan titik begini. Nah, ini ada 3 titik seperti ini. Kemudian untuk 6, nah, kita tambahkan lagi titiknya, semuanya ada 6. Nah, kalian lihat ya, di sini titiknya ada 1, di sini titiknya ada 3, di sini titiknya ada 6. Kemudian untuk 10 bisa kita tambahkan titiknya 1, 2. Untuk 10 noktah. Sekarang kalian perhatikan, ini dari bentuk noktahnya ini. Nah, ini membentuk segitiga, sehingga bisa kita beri nama ini adalah pola bilangan segitiga. Nah, bisa kalian lihat di sini.
Nah, bisa kalian lihat di sini polanya 1 tadi 1 ya. 3 ini berasal dari 1 ditambah 2. Kemudian urutan yang ketiga 6. 6 itu berasal dari 1 ditambah 2 ditambah 3. 10 ini berasal dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya. Sehingga kalau misalkan kalian diminta mencari bilangan yang urutannya ke 10. Nah, berarti nanti bagaimana? Nah, tanpa kalian melanjutkan satu persatu, kalian sudah bisa langsung menghitung urutan yang ke 10. Karena tadi sudah tahu polanya ya. Urutan keempat berarti 1 sampai 4 ditambahkan. Nah, berarti nanti kalau mencari bilangan ke ke 10, berarti tinggal 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Tinggal kalian hitung berapa hasilnya. Nah, bagaimana? Sudah dihitung? Ya, silakan nanti kalian hitung berapa ini hasilnya ya. Nah, ada lagi contoh pola bilangan yang lainnya, misalnya 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat polanya, ini adalah 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita bikinkan dalam bentuk nokta, 1 seperti ini, akan terlihat seperti ini. Kemudian untuk 2, nah untuk 3 bisa seperti ini. Bisa kalian lihat ini adalah bentuk apa? Ya, ini adalah bentuk persegi. Nah, maka ini bisa kita namakan pola bilangan persegi. Nah, adakah contoh pola bilangan yang lainnya? Nah, ada lagi ya, coba perhatikan. Yang kelima. Satu, bukan. Dimulai dari 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Ada yang tahu ini pola bilangan apa? Nah, coba kalian lihat di sini polanya. Nah, ini kalau kita bikin noktahnya seperti ini. 2, kemudian 6 itu seperti ini. Nah, kemudian untuk 12, nah, bisa terlihat di sini noktah-noktahnya ini akan membentuk seperti bangun persegi panjang. Nah, sehingga pola bilangan ini bisa kita beri nama pola bilangan persegi panjang. Nah, ini untuk polanya, karena dia persegi panjang, panjang kali lebar, ini panjangnya 2, panjangnya 1, lebarnya 2, yang ini panjangnya 2, lebarnya 3, yang ini panjangnya 3, lebarnya 4. Nah, sehingga polanya bisa kita tulis seperti ini. 1 dikali 2, 2 dikali 3, 3 dikali 4. Pola keempatnya nanti 4 dikali 5. Pola ke-10-nya misalnya ditanyakan adalah urutan ke-10. Nah, bagaimana kalian menemukan urutan ke-10? Berarti nanti urutan ke-10
Nih, coba kalian lihat urutan pertama 1 kali 2, urutan kedua 2 kali 3, urutan ketiga 3 kali 4. Berarti kalau yang ditanyakan urutan ke-10, tinggal nanti 10 dikali 11. Berapa jawabannya? 110. Nah, ini. Jenis pola bilangan berikutnya adalah pola bilangan Fibonacci. Bagaimana bentuk dari pola bilangan Fibonacci? Nah, pola bilangan Fibonacci itu adalah pola bilangan di mana untuk mendapatkan urutan berikutnya adalah dengan menambahkan 2 bilangan sebelumnya. Misalnya, di sini ada angka 1 dengan 2. Maka pola berikutnya bisa kita peroleh dengan cara menambahkan 2 bilangan sebelumnya. 1 ditambah 2, 3. Nah, berikutnya lagi berarti kita tambahkan 2 ditambah 3, 5. Berikutnya lagi 3 ditambah 5, 8. Berikutnya lagi 5 ditambah 8, 13, dan seterusnya. Sehingga nanti kalian bisa melanjutkannya sendiri. Ya, untuk bilangan Fibonacci. Sekarang berikutnya adalah pola bilangan Pascal. Lebih tepatnya segitiga Pascal. Nah, ini bisa kita buat tadi ya, 1 1, 1 di sini 2, 1 1 di sini 3, 3 ujung-ujungnya selalu 1, dan bisa kalian lanjutkan sampai ke bawah. Nah, contoh pola bilangan lainnya bisa kalian temukan seperti contoh berikut. Misalnya di sini ada susunan cotton bud yang membentuk pola persegi. Di sini ada 3 macam susunan. Kalian lihat di sini pada susunan yang pertama terdiri dari 4 buah cotton bud. Kalian lihat di sini ada 4. Kemudian pada susunan yang kedua kita hitung di sini cotton bud-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini nanti ada 7 cotton bud. Kita tulis di sini tadi ada 4, kemudian di sini ada 7. Nah, yang berikutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 cotton bud. Nah, dari sini kita bisa melihat suatu pola yang terjadi akibat dari tadi susunan cotton bud. Kita lihat pola yang pertama itu cotton bud-nya ada 4, yang kedua 7, yang ketiga 10. Nah, antar satu pola dengan pola yang lainnya ini ada keteraturan, yaitu ditambah 3. Kemudian antara 7 ke 10 ini juga ditambah 3. Nah, sekarang bisakah kalian menemukan berapa cotton bud yang diperlukan untuk membuat pola seperti ini pada urutan yang kelima? Nah, apakah kalian harus menyusun cotton bud lagi kemudian menghitungnya, atau mungkin ada cara yang lain? Nah, sekarang kita lihat angkanya ini kan tadi ada 4, 7, 10. Karena di sini sudah kita ketahui polanya adalah ditambah 3, maka untuk mencari banyak cotton bud pada urutan ke-10, tinggal kita lanjutkan saja lagi. Di 10 ditambah 3, 13, kemudian ditambah 3 lagi, 16. Nah, maka nanti banyak cotton bud yang diperlukan pada urutan atau pola ke-5 sebanyak 16. Ini urutan ke
5. Nah, kemudian kalau kalian sudah memahami contoh yang pertama tadi, coba sekarang lihat, ini ada contoh berikutnya. Masih cotton bud juga, tapi susunannya berbentuk segitiga. Nah, pada susunan yang pertama itu cotton budnya ada 3, susunan berikutnya ada 5, kemudian berikutnya lagi silahkan kalian hitung ada berapakah cotton bud pada pola ketiga. Nah, sekarang nanti silahkan dijawab. Ada pertanyaan dari Ibu, berapa banyakkah cotton bud yang diperlukan pada pola ke-7? Ya, silakan nanti kalian jawab pada kolom tugas di classroom. Ya, demikian dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.